Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para peserta didik kelas 7? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat aja ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja. Dan mudah-mudahan kita semua yang sedang menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Berjumpa kembali dengan Bapak Trianto Bagas. Senang rasanya ya kita bisa bertemu kembali di pembelajaran informatika di kelas 7 ini ya, walaupun secara daring ya. Oke, baik, kalian sudah mandi, kalian sudah sarapan, kalian juga sudah sholat subuh. Itu artinya kita sudah siap untuk belajar. Baik, di video kali ini kita akan mempelajari subbab yang baru ya, materi yang baru, yaitu mengenai aktivasi perangkat komputer secara prosedur ya. Nanti di dalam video kali ini kita akan belajar apa itu booting, kenapa harus sesuai prosedur, terus di mana atau pada saat apa kita harus melakukan booting, dan juga bagaimana caranya. Nah, di video ini kita akan coba pelajari itu semua ya. Oke? Baik, para peserta didik kelas 7, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengenali dan menjelaskan macam-macam sistem operasi dan aplikasi komputer. Yang kedua, mengenali macam-macam perangkat keras input komputer. Yang ketiga, mengenali macam-macam perangkat keras pemrosesan komputer. Yang keempat, mengenali perangkat keras output komputer. Dan yang kelima, kalian diharapkan mampu menghidupkan dan mematikan perangkat komputer sesuai dengan prosedur. Nah, yang poin kelima ini kita sedang mempelajarinya ya. Aktivasi komputer. Apa yang kalian ketahui tentang aktivasi komputer? Nah, aktivasi komputer adalah cara menghidupkan sebuah perangkat komputer dengan prosedur yang benar, dengan cara yang benar. Nah, proses menghidupkan komputer disebut dengan istilah booting ya. Booting. Proses ini mencakup menyeluruh, mulai dari menyalurkan sumber listrik ke seluruh perangkat komputer, membaca seluruh sistem software, mempersiapkan sistem agar siap digunakan, mengaktifkan sistem operasi, dan mendiagnosis terhadap kelengkapan perangkat dan pengecekan kondisi perangkat sehingga nanti bisa digunakan ya. Nah, ini adalah salah satu contoh pada saat komputer baru saja dinyalakan. Ini disebut proses booting ya. Proses di mana komputer membaca seluruh perangkat-perangkat sistem-sistem yang tertanam di dalam sebuah perangkat komputer. Biasanya jika kalian menyalakan komputer, pertama kali akan muncul seperti gambar seperti ini ya. Nah, saya memakai contoh sistem operasi Windows. Kenapa sih aktivasi dan non-aktivasi komputer harus sesuai prosedur? Ya karena jika hal ini dilakukan dengan tidak sesuai prosedur, itu dapat berpengaruh besar ya terhadap perangkat komputer. Bisa menyebabkan perangkat komputer kita baik hardware maupun software itu menjadi rusak ya. Kita semua tahu ya bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan tidak benar akan menyebabkan sebuah feedback yang minus juga ya. Salah satunya adalah kita melakukan aktivasi atau menyalakan sebuah perangkat komputer yang tidak sesuai dengan prosedur. Jika kita tidak melakukannya secara prosedur, ya maka perangkat komputer kita lama-kelamaan akan menjadi rusak. Nah, sebelum proses booting, kita harus cek terlebih dahulu ya dengan hal-hal berikut. Yang pertama, pastikan semua perangkat komputer sudah terpasang dengan benar.
Kemudian pastikan arus listrik sudah masuk ke dalam stabilizer yang telah terhubung ke CPU. Yang ketiga, pastikan tidak ada CD atau floppy disk yang terpasang di komputer ya. Setelah 3 hal tersebut sudah kita lakukan, baru deh kita bisa melakukan proses booting. Nah, proses booting ini ada 2 cara ya. Yang pertama cold booting, yang kedua warm booting. Nah, cold booting itu adalah proses menghidupkan sebuah perangkat komputer dalam kondisi dingin. Nah, disebut cold boot karena dilakukan saat kondisi perangkat komputer dalam keadaan dingin atau mati. Nah, langkah-langkah melakukan cold boot adalah yang pertama, keadaan pertama sebuah komputer itu mati ya, tidak dalam keadaan menyala. Selanjutnya, tekan tombol power yang ada di CPU atau di laptop. Sesaat kemudian CPU akan hidup tuh. Nah, selanjutnya menghidupkan monitor dengan cara menekan tombol power pada monitor. Yang kelima, tunggu hingga proses booting selesai dan layar di monitor akan muncul tampilan desktop. Nah, yang kedua ada warm booting ya. Tadi sudah ada cold booting. Yang kedua ada warm booting. Warm booting adalah proses menghidupkan komputer dalam keadaan panas. Ya, hal ini karena booting dilakukan ketika komputer dalam keadaan menyala atau hidup. Umumnya, warm boot itu dilakukan karena adanya terjadi proses error ya di dalam sebuah perangkat komputer atau kegagalan sistem. Ketika komputer mengalami hang, ya mungkin kalian pernah mengalami komputer yang hang ya. Komputer dalam keadaan hidup tapi semua perangkat itu nggak bisa dioperasiin, kayak nge-lag gitu. Nah, di saat itulah warm boot terpaksa dilakukan ya. Warm booting terpaksa dilakukan. Jadi kalian tahu ya kapan warm booting itu dilakukan. Kemudian langkah-langkah melakukan warm boot. Yang pertama, keadaan awal komputer awalnya adalah hidup. Yang kedua, tekan tombol reset yang ada pada CPU. Kemudian yang ketiga, komputer akan mati sebentar tuh. Kemudian hidup lagi dan melakukan booting. Setelah proses booting selesai, maka akan muncul pada layar monitor terlihat ScanDisk ya. Hal ini terjadi karena mematikan komputer tidak sesuai dengan prosedur. Nah, setelah proses ScanDisk selesai, tunggu deh hingga komputer menampilkan desktop. Nah, warm boot ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada soft booting, ya, ada hard booting dan juga ada rebooting. Soft booting adalah proses booting yang dikendalikan oleh sistem. Nah, booting ini dilakukan oleh komputer secara otomatis, ya. Proses soft booting dengan warm booting itu cukup mirip ya, yaitu sama-sama terjadi setelah semua komponen komputer dialiri arus listrik. Cuma soft booting ini dikendalikan oleh sistem secara otomatis, bukan karena kerusakan program. Nah, sebagai contoh nih, pada saat kita melakukan perubahan pada settingan BIOS, agar settingan kita dapat dijalankan, maka harus disimpan terlebih dahulu ya. Nah, baru setelah itu komputer akan melakukan restart secara otomatis. Nah, proses tersebut tuh yang disebut sebagai soft booting. Kemudian yang kedua ada hard booting ya. Hard booting adalah proses booting yang terjadi dengan cara dipaksa. Nah, umumnya terjadi karena komputer diam saja, tidak memberikan respons terhadap perintah yang kita berikan dalam jangka waktu yang lama. Nah, pada perangkat komputer itu terdapat 2 tombol ya, yaitu tombol power dan tombol reset. Nah, jika tombol power ini kan jika ditekan lama, kira-kira 7 detik lah ya, akan membuat komputer kalian mati secara paksa. Nah, jika tombol reset
akan melakukan reboot atau restart secara paksa. Nah, yang harus kita ketahui nih ya, jika kalian terlalu sering menekan tombol power untuk mematikan secara paksa, itu bisa membahayakan hard disk-nya ya, hard disk drive-nya. Juga akan berdampak pada perangkat komputer lainnya, alias bakal rusak. Nah, untuk melakukan restart secara paksa pada keyboard, kalian bisa menekan tombol Ctrl Alt plus Delete ya secara bersamaan. Nah, seperti contohnya seperti ini nih ya. Kita bisa mereset dengan keyboard dengan menekan tombol Ctrl Alt Delete. Nanti akan muncul jendela Task Manager. Di sana kita di pojok kanan bawah kita tinggal pilih segitiga. Nanti akan muncul pilihan restart. Nanti kita pilih restart dan otomatis komputer kalian akan ter-restart. Nah, di sini ada rebooting. Rebooting merupakan peristiwa mengulang kembali sistem dari awal. Reboot ini terjadi dikarenakan beberapa hal. Di antaranya adalah sistem yang tidak bereaksi dan terjadinya perubahan setting dari sistem operasi yang digunakan. Hampir sama ya dengan warm boot ya. Baik, para peserta didik kelas 7, barusan kita sudah mempelajari materi tentang aktivasi sebuah perangkat komputer dengan prosedur ya, dengan benar. Nanti video selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menonaktivasi sebuah perangkat komputer juga dengan benar. Oke, kemudian tugas ya, seperti biasa, silahkan nanti kalian cek Google Class-nya. Bapak sudah lampirkan LKPD 3-nya, lembar kerja peserta didik. Dicek ya Google Class kalian, kemudian kalian baca instruksinya secara baik, secara seksama. Setelah itu kalian kerjakan tugasnya ya. Oke, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.